Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mencontoh dari manusia terbaik, suri tauladan dalam kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yang mana kita akan mulai masuk pada juz ke-30 atau biasa kita sebut dengan juz amma. Juz ini disebut dengan juz amma karena memang awal surat yang ada di juz 30 diawali dengan kata-kata amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun dijadikan nama bagi keseluruhan juz ini, walaupun nama surat untuk surat ini para ulama memberikan nama yang sangat banyak. Ada yang memberikan namanya yang sangat terkenal, yaitu An-Naba. Ada yang memberikan namanya Amma Yatasaalun. Ada yang memberikan namanya At-Tasaul. Ada yang memberikannya Amma Yatasaalun. Banyak nama yang diberikan untuk surat pertama di juz 30 ini. Walaupun memang yang sangat terkenal itu nama An-Naba. An-Naba terambil dari kata Naba'a. Naba'a itu adalah berita yang sangat penting, berita yang sangat luar biasa. Dan ini kita bisa dapatkan di ayat yang kedua di surat An-Naba ini, yaitu Anin Naba'il Azim, tentang berita yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, surat An-Naba dinamakan surat An-Naba karena memang di dalam surat ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala berita yang sangat penting dan berita yang sangat besar, yaitu tentang hari kiamat, yang mana orang-orang kafir tidak mempercayai hari kiamat itu.
Jika kita perhatikan dalam surat Al-Mursalat, surat sebelum surat An-Naba, jika surat An-Naba adalah surat ke-78, maka surat Al-Mursalat itu surat ke-77. Di dalam surat Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala singgung beberapa hal, di antaranya tentang yaumul fasl. Liyaumil fasl itu di ayat yang ke-13. Kalau di ayat 38-nya, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin, ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kalian dan semua orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, yaumul fasl, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan itu kapan? Maka dijawab di surat yang ke-78 ini, yaitu surat An-Naba, bahwa yaumul fasli itu kelak setelah adanya hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi kita mendapatkan korelasi antara surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba, yaitu tentang akhir kehidupan manusia yang diawali dengan adanya yaumul qiyamah, dan setelah yaumul qiyamah itu semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kasus demi kasus yang telah dilakukan oleh manusia, yang terjadi pada kehidupan manusia, akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal-amalan itu tergolong amalan-amalan baik atau tergolong amalan-amalan buruk? Berita ini sangat penting bagi kita semuanya untuk diperhatikan, karena ketika hari kiamat datang, sudah tidak ada lagi penyesalan, sudah tidak ada lagi rasa ingin melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hari pembalasan bukan hari amal. Hari pembalasan adalah hari di mana kita semuanya akan memetik hasil dari apa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita semuanya. Maka ketika kita mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti ada, dan setelah hari kiamat adalah hari pembalasan, maka yang harus kita lakukan hari ini selama kita hidup adalah beramalah dengan amal-amal kebaikan sebagai bekal kelak di kehidupan yang kekal abadi, yaitu setelah yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat An-Naba ini para ulama sepakat diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka para ulama tafsir menyebutnya dengan kelompok surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 40 ayat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah mengawali pembahasan surat An-Naba ini dengan pembahasan wa tusamma suratul Naba, dinamakan surat An-Naba li'anna fiha al-khabarul ham, karena di dalamnya ada berita yang sangat penting anil qiyamah, yaitu tentang hari kiamat, wal ba'ts, hari dibangkitkan, wan nusyur, dan hari dikumpulkan. Wa mahurus suratu yaduru haula itsbati aqidatil ba'ts. Secara umum surat ini menegaskan atau mengokohkan dalam diri kita keyakinan akan adanya hari kebangkitan.
allati talama ankarahal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak meyakini akan adanya hari kiamat, semua mereka mengingkari. Maka di dalam rukun iman itu ada iman kepada hari akhir. Orang beriman dengan orang kafir berbeda. Orang beriman di antara rukun iman adalah kita meyakini bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan terjadi. Prosesnya seperti apa? Maka ini di luar kemampuan manusia, di luar pengetahuan manusia. Maka sangat penting wahyu untuk menjelaskan apa yang akan terjadi sebenarnya. Disinilah di antara urgensi kenapa seorang nabi dan seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal tapi hanya bisa dijelaskan oleh wahyu yang sifatnya pasti benar dan absolut kebenarannya. Surat ini jika kita bahas secara rinci, maka kita akan mendapatkan 6 pembahasan. Yang pertama, ibtada'atis suratul karimatu bil ikhbar an mawdu'il qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengawali pembahasan dalam surat An-Naba ini dengan menyebutkan tema hari kiamat. Wal ba'thi wal jaza, hari dibangkitkan, wal jaza, dan hari pembalasan. Hadzal mawdu'ul ladzi syaghala adhanul katsirina min kuffari Makkah. Tema tentang inilah yang menjadikan orang-orang kafir Makkah itu sibuk, hatta saru fihi ma baina musaddiq wa mukadzib, sehingga mereka menjadi 2 kelompok. Ada orang-orang yang mempercayai akan adanya hari kiamat, hari dibangkitkan dan hari diberikan balasan. Ada juga mereka yang kekeh tidak percaya bahwa hari kiamat itu tidak mungkin, hari dibangkitkan itu tidak mungkin, hari diberikan balasan itu tidak mungkin. Ya, menurut mereka ini tidak logis. Kalau bagi kita ya logis-logis saja. Tadinya kita nggak ada, kemudian menjadi ada. Itu Allah Subhanahu wa taala berkuasa, apalagi membangkitkan yang tadinya ada. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan rangkaian ayat-ayat di awal surat An-Naba ini sangat unik dari segi redaksionalnya. Coba kita perhatikan beberapa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat pertama di surat ini. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dalam posisi seakan-akan orang dibungkam. Ya, dia akan ngomong tapi dia tidak sanggup untuk membicarakan itu. Yatasaalun, orang tidak mengetahui, seakan-akan mulutnya dikunci. Yatasaalun, membicarakan hari kiamat terus dibicarakan. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan memang membicarakan masalah hari kiamat ini ya sedap-sedap ngeri sedap. Ya, ada di antara kita yang sangat ingin terus membicarakan hari kiamat atau terkenal dengan Ustadz akhir zaman. Ya, indah
asik, seru kalau dengerin itu. Tapi jika kita tidak mempersiapkan, ya untuk apa jadinya? Ya, karena hari kiamat itu bukan hanya dibicarakan, akan tetapi harus menjadi peringatan kepada kita bahwa kita harus persiapan. Orang-orang kafir sejak turunnya surat ini digambarkan bahwa mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bahkan sampai hari ini kalau kita perhatikan beberapa film, ya, menggambarkan kesombongan orang-orang kafir untuk menggagalkan hari kiamat. Ya, ada film judulnya apa? The Day After Tomorrow. Ada film judulnya Armageddon. Ada film judulnya apa ya? 2012, ya. Kemudian nggak jadi semua tuh kiamatnya. Seakan-akan mereka mengatakan kiamat kiamat itu bisa kita tangkal. Gimana caranya? Kita hancurkan meteor, kita hancurkan asteroid yang akan menghantam bumi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kapan? Wallahu a'lam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita adalah beramal sebaik-baiknya amal. Karena hari kiamat itu pasti terjadi. Tanda-tanda kiamat sudah sangat banyak, dan di antara tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sudah dekatnya dengan kiamat, apalagi zaman kita. Tapi jangan sampai dengan mengetahui tanda-tanda kiamat itu kita menjadi galau. Justru sebaliknya, kita harus semakin yakin dengan amal-amal kebaikan yang terus kita lakukan, bahwa mau dilihat orang, tidak dilihat orang, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat, dan semua amal-amal kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah dengan amal-amal, dengan pahala, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu anin naba'il azim. Mereka terus-menerus membincangkan, mendialogkan, mendiskusikan, bahkan meragukan dan membohongkan tentang berita yang sangat penting itu, yaitu yaumul qiyamah alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih tentang itu, ya, seperti apa, bagaimana, segala macam. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat. Fasaya'lamuna haqiqatal hal, kelak mereka akan mengetahui hakikat kejadiannya itu. Dan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takkid lil wa'id ma'at tahwil, sebagai penguatan dan sebagai ancaman bagi mereka yang membohongkan. Saya'lamuna ma yahillu bihim minal azab wan nikal, bahwa siapapun yang membohongkan hari kiamat, mereka pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat itu seperti apa, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahakuasaannya. Ini pembahasan yang kedua, ya. Thumma aqamatid dalail wal barahin ala qudrati rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala pada alam ini, pada jagat raya ini. Fa innal ladzi yuqaddiru ala khalqil ajaib wal bada'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa menciptakan segala sesuatu yang ajaib, yang unik, yang sangat indah, yang sangat bagus. La yu'jizuhu i'adatu khalqil insan ba'da fanaihi, menciptakan hal-hal yang sangat luar biasa saja Allah Subhanahu wa taala mampu, apalagi hanya mengembalikan manusia
Yang tadinya tidak ada menjadi ada saja Allah Subhanahu wa taala berkuasa, apalagi mengembalikan yang tadinya ada menjadi ada, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diawali dari ayat ke-6, alam naj'alil arda mihada. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai hamparan, bukan berarti bumi ini ngotak. Kalau bumi ini hamparan ngotak seperti ini, berarti ada ujungnya dong, ada ujungnya. Ya, ini banyak banget ininya perdebatannya. Bumi flat sama bumi bulat. Ya, ada teori bumi datar dan bumi bulat. Ya, kalau bumi datar kalah sama tahu dong, tahu aja bulat. Ya. Kenapa bumi yang bulat itu seakan-akan menjadi hamparan? Di sini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan gaya gravitasi bumi. Ya, jadi seakan-akan bumi itu flat menghampar seperti ini. Bukan buminya yang flat, bukan buminya yang datar, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pada bumi ini gaya gravitasi sehingga kita enak hidup di bumi ini, nyaman kita di sini. Dan ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Al-Sabuni menegaskan, alam naj'al hadhihi al-ardh allati taskununaha mumhidatan lil istiqrar 'alayhi wa at-taqallub fi anha'iha ja'alnaha lakum kal firash wal bisat litastaqirru 'ala dhahriha wa tastafidu min suhuliha al-wasi'ah bi anwa'il mazru'at. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini tempat yang kalian tempati dengan penuh ketenangan, bagaikan firash, bagaikan kasur, wal bisat, dan permadani, litastaqirru ala dhahriha, yang kalian bisa tetap berada di atasnya, wa tastafidu min suhuliha alwasi'ah, dan kalian bisa mengambil manfaat dari bumi ini bi anwa'il mazru'at, dengan berbagai macam tanaman-tanaman yang kalian tanam sebagai rezeki bagi kalian semuanya. Masya Allah. Ya, kalau di luar angkasa kan pada terbang semuanya, ya kan? Hampa, ruang hampa. Kalau di bumi, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan oksigen yang cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tanah ini subur, makmur, maka kita tinggal memakmurkannya. Kemudian wal jibala autada, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Kal autad lil ardi tuthabbituha li alla tamida bikum kama yuthbitul bait bil autad. Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung sebagai pasak. Maka jika gunung nanti ketika yaumul kiamah diterbangkan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi pasaknya sudah tidak ada. Tenda, kemah, jika pasaknya tidak ada, maka akan roboh tenda itu, akan roboh kemah itu. Begitu juga bumi, jika sudah tidak ada gunung, maka bumi pasti akan tidak stabil, tidak seimbang, hancur semuanya. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian semuanya berpasang-pasangan. Ini juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang Garut Allah pasangkan dengan orang Cirebon. Orang Garut Allah pasangkan dengan orang Banten. Iya kan? Ada orang Garut belum dapat jodoh juga. Oh, pasti dapat. Kapan, Ustaz? Ya, Allah yang sudah menentukan kapan-kapannya. Iya kan? Orang Garut dilahirkan di Garut, dia sudah tinggalnya di Karawang. Allah yang menjodoh-jodohkan itu semuanya. Dan ini
Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah jodoh ini jangan pernah takut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian semuanya, telah menjadikan kita semuanya berpasang-pasangan. Kang, itu bencong gimana? Hah? Mereka adalah orang-orang yang sudah keluar dari sunnatullah. Pasangan bencong apa? Enggak ada. Jika Allah sudah memberikan pasang-pasangan, terus bencong pasangannya apa? Enggak ada. Maka segera bertobat. Anda itu bukan seperti cewek, bukan seperti laki-laki, ya. Anda itu cewek atau Anda itu cowok. Pilih salah satu, agar nanti ketika mati jelas Anda itu almarhum atau almarhumah, bukan aluminium. Kemudian, wa ja'alna naumakum subata. Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur kita untuk istirahat. Coba kalau nggak bisa tidur, ya, kalau nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, masya Allah. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian di sini maksudnya apa? Dengan gelapnya itu, ya. Siang dengan sinar mataharinya, malam dengan gelapnya, sehingga tidak ada satu pojok pun yang tidak gelap, kecuali ketika dinyalakan lampu, ya. Masya Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Nah, ini sunnatullahnya. Ketika malam dijadikan untuk mencari kehidupan, siang dijadikan untuk tidur, mulai berubah siklus manusia dan akan hancur. Kenapa? Karena sudah tidak lagi sesuai dengan sunnatullah, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Kalau kita pikirkan itu langit yang indah itu, di mana sih penyangganya? Rumah agar berdiri kokoh ini kan ada tiang 4. Kalau langit di mana tiangnya? Kita tidak mendapatkan tiang. Siapa yang menjadikan ini? Allah Subhanahu wa taala yang maha menakdirkan, yang maha berkuasa atas segala-galanya, ya. Kemudian wa ja'alna sirajan wahaja, kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah berupa hujan. Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita semuanya, atur semua hal ini dengan sangat luar biasa. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Siapa yang menjadikan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kemahakuasaan Allah, ini gambaran keindahan, ini gambaran keteraturan, yang semua proses itu berujung pada satu pertanyaan: siapa yang menciptakan ini? Siapa yang mengatur ini? Siapa yang telah menjadikan ini? Maka jawabannya kita akan temukan, akhir dari pertanyaan itu adalah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita semuanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari jika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka bagi Allah sangat mudah untuk menghancurkan, ya. Kemudian thumma aqaba dzalika bi dzikril ba'ts, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya hari kebangkitan. Wa haddadat waqtahu wa mi'adahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktunya. Kapan itu? Wa huwa yaumul fasli bainal ibad, dan hari kiamat itu, setelah hari kiamat itu manusia nanti akan dibangkitkan, kemudian manusia akan masuk dalam sebuah fase hari akhir,
yaitu yaumul fasli bainal ibad. Allah Subhanahu wa taala akan putuskan segala perkara yang pernah terjadi, pernah dilakukan antara manusia. Haitsu yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin lil hisab, di mana Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan seluruh manusia dari mulai awal manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai akhir manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pengumpulan itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan hisab seluruh amal yang pernah dilakukan oleh manusia atau dikenal dengan Yaumul Hisab. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Hari kiamat itu dibukakan langit, maka terdapat beberapa pintu, seakan-akan banyak pintu. Ketika dibukakan pintu-pintu langit, maka semua benda-benda langit akan ke bumi. Ya, wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung-gunung pada waktu itu seperti fata morgana, ngapung terus, berhamburan semuanya. Ini gambaran umum tentang hari kiamat, yang nanti hari kiamat detailnya seperti apa akan dibahas di juz 30 pada surat-surat yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan, "Tsumma tahaddatsat an jahannam allati a'addaha Allahu lil kafirin." Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang neraka jahanam yang telah disiapkan bagi mereka orang-orang kafir. Wa ma fiha min alwanil adzabil muhin, dan berbagai macam siksa yang menghinakan. Dimulai dari ayat ke-21. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Masyaallah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai. Tempat mengintai maksudnya di sini apa? Ada penjaga-penjaga neraka yang terus mengawasi isi neraka, sehingga isi neraka itu tidak bisa keluar dari neraka. Ini penjara saja ada sipir penjaranya, apalagi nanti neraka. Ghiladun syidadun, bengis, keras, ya, seakan-akan tidak ada kasih sayang kepada mereka. Kenapa tidak ada kasih sayang? Ya karena memang penduduk-penduduk jahanam itu tidak bisa disayang, tidak mau disayang, tidak mau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Litaghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, dan mereka ada di dalam neraka itu berabad-abad. Ya, satu hari di akhirat sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun di dunia. Ya, itu baru satu hari di akhirat. Kalau satu abad, wah, lama sekali. Kita jangankan masuk ke neraka sehari, mencium bau nerakanya pun kita tidak mau. Waliyahzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari siksa api neraka. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Nih lihat, kalau keburukan Allah Subhanahu wa taala balas dengan setimpal. Melakukan keburukan satu maka balasnya satu. Tapi kebaikan ternyata tidak. Kebaikan satu tidak dibalas dengan setimpal oleh Allah. Kebaikan satu dibalas dengan satu lagi kebaikan, enggak, tidak setimpal. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala balas minimal dengan 10 kebaikan. Ini rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, semoga kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka jahanam. Di antara tanda orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka jahanam itu sifatnya adalah
innahum kanu la yarjuna hisaba, tidak takut kepada hisab Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka membohongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tidak bersiap-siap diri menghadapi yaumul hisab dan membohongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka sudah punya tiket masuk neraka jahanam. Karena ketika seseorang sadar akan adanya yaumul hisab, maka mereka pasti akan berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, tidak asal ngomong, tidak asal melakukan segala sesuatu, tapi pasti mereka akan timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sudah lupa dari aturan-aturan, seenaknya mengikuti hawa nafsu, maka siap-siap. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jika kita semuanya telah dinanti-nanti oleh neraka jahanam. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Sudah mengerikan, menyakitkan, kemudian dikatakan fadzuqu, rasakanlah oleh kalian. Semakin sakit lagi ketika mendengarkan kata-kata seperti itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya, wa ba'dal hadits 'anil kafirin tahaddatsat 'anil muttaqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala gambarkan ada orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka jahanam, Allah Subhanahu wa taala gambarkan posisi yang lain. Siapa mereka? Orang-orang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Wa ma'addallahu ta'ala lahum min durubin na'im. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang-orang bertakwa itu dari berbagai macam kenikmatan. Ala tariqatil Quran fil jam'i baina tarhib wa targhib. Inilah gaya Al-Quran yang sangat unik, menggambarkan kondisi yang ngeri dan kondisi yang menyenangkan. Agar apa? Agar kita tersadar jangan sampai kita menjadi orang-orang kafir atau menjadi orang-orang ahli maksiat dan menikmati kemaksiatan. Karena jika kita menjadi orang kafir dan menjadi orang-orang ahli maksiat dan menikmati kemaksiatan, neraka jahanam tuh, sehingga kita ngeri dan kita tidak jadi melakukan keburukan-keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang karakter orang-orang bertakwa agar kita semuanya termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sejatinya kebaikan yang dilakukan oleh kita, pahalanya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Ya, semua dosa yang dilakukan oleh manusia sejatinya keburukannya itu sudah dirasakan oleh manusia itu sendiri sejak di dunia. Dengan apa? Dengan hati yang tidak pernah tenang. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa itu adalah ma haka fi sadrika. Di hati kita itu aduh galau terus. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kita sangat tidak mau ketika kita melakukan dosa diketahui oleh orang. Tapi ada saja dosa yang ketika kita lakukan Allah bukakan itu semuanya sehingga diketahui oleh orang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membuka aib-aib kita semuanya. Maka oleh karena itu jauhi maksiat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Jika kita merasa diri tidak punya dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ibadah yang belum maksimal dan belum berkualitas yang kita lakukan. Ya, Hilmi mungkin merasa, Ustaz saya nggak punya dosa sama Allah. Oh gitu ya, hebatnya. Ente nggak pernah bermaksiat sama Allah. Saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun hanya sekejap, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Terus gimana dong saya, Ustaz? Kan saya nggak punya dosa. Mintalah ampun kepada Allah. Jangan-jangan
ibadah kita belum sempurna. Ya, dan ini tingkatan yang lebih hebat. Ya, jadi Bapak memohon ampunnya bukan dari dosa, tapi memohon ampun dari amal-amal kebaikan yang belum maksimal. Sholat iya sholat, tapi ketika sholat Allahu Akbar ingat segala macam. Ya, sholat bukan maksiat, tapi sholatnya belum maksimal, tidak berkualitas, bagi kita adalah sebuah dosa. Ya. Maka di akhir-akhir Ramadan ada doa yang sangat luar biasa. Apa itu doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maafkan kami ya Allah. Apa bedanya ghafara dengan afu? Kalau astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni. Ampuni itu gampangannya itu di tip X. Nulis salah di tip X, tulisannya ada nggak? Ada, cuma tertutup tip X. Itu ghafara. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau afu, tulisan salah itu sudah tidak ada. Jadi mending di tip X atau dihapus tulisan salah itu nggak ada. Mending mana? Mending dua-duanya ya, masya Allah. Maka perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian yang selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala akhiri surat ini, wa khatamatis suratul karimah bil hadits an hauli yaumil qiyamah haitsu yatamanna al kafir an yakuna turaban fala yuhsyar wa la yuhasabu. Akhir surat An-Naba ini menggambarkan penyesalan orang-orang kafir ketika mereka dihisab. Apa penyesalannya? Mereka ingin lebih baik menjadi debu, menjadi tanah, karena debu dan tanah itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani kuntu turaba. Dan ini pun sekaligus penyesalan yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita memang manusia, dan manusia yang hidup pasti mereka akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan. Ya. Tidak mungkin manusia itu bebas begitu saja. Allah berikan nikmat, Allah fasilitasi semuanya. Jika manusia tersebut yang sudah diciptakan, sudah diberikan rezeki, dicukupkan segala rezekinya, dikabulkan seluruh permintaannya, kemudian rezeki Allah itu dia gunakan untuk kemaksiatan, ya wajar dong Allah menyiksanya. Betul nggak? Ketika manusia yang sudah difasilitasi oleh Allah dengan fasilitas sempurna, kemudian rezekinya itu dia gunakan untuk beribadah secara maksimal kepada Allah, wajar dong Allah memberikan kenikmatan yang lebih kekal abadi baginya, yaitu surga Firdausil A'la. Maka surat An-Naba ini secara umum bagi kita mengingatkan bahwa kematian itu pasti dan hisab itu pasti. Bagaimana Kang dengan hari kiamatnya? Ya, hari kiamat pasti, tapi tidak usah bingung, tidak usah galau, tidak usah pusing dengan hari kiamatnya. Yang harus kita galaukan, yang harus kita pikirkan adalah yaumul hisabnya, karena hari kiamat itu awal dari perjalanan panjang kita semuanya. Jikapun hari kiamat dalam arti seluruh langit dan bumi ini hancur kita tidak alami, dan semoga kita tidak mengalami itu, tapi kiamat sugro itu pasti kita alami. Apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro itu adalah al-maut, kematian itu sendiri. Jika kita mati sedangkan bekal kita belum cukup, maka tentu penyesalan akan ada terjadi pada diri kita, ya. Karena ternyata apa yang kita lakukan itu masih sangat kurang. Apa yang kita lakukan itu ternyata belum maksimal.
Ternyata rezeki yang Allah berikan 1000 contoh, tapi amal-amal yang kita lakukan baru 10 biji, kan gak imbang. Maka saya mengajak kepada semuanya, mari kita jadikan seluruh ibadah kita, bahkan seluruh kehidupan kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadatun. Mari kita jadikan seluruh kehidupan kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang hasanah, mendapatkan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat mendapatkan kebaikan, wa qina adzabannar, dan kelak kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.